Tiga jenis usaha yang anti krisis. Krisis apapun, kondisi negara seperti apapun, mau resesi ekonomi, mau krisis moneter seperti 98, 2008, bahkan sekarang 2020. Tidak terlalu berefek, tidak terlalu berimbas, tidak terlalu tertekan. Apa aja kira-kira bisnisnya? Sebenarnya banyak bisnis yang survive. Tapi kali ini saya akan menyoroti 3 hal saja, ya, biar tidak berat buat teman-teman. 3 bisnis yang benar-benar anti krisis menurut pengalaman dan sepengamatan saya, itu yang pertama adalah Allshop. Wah, kenapa Allshop teman-teman? Ya, kita lihat deh saat ini. Di saat pandemi COVID-19 seperti ini, coba teman-teman lihat. Salah satu bisnis Allshop atau sesuatu yang online, ketika alur teman-teman sudah benar, ketika cara mengerjakannya sudah benar, Allshop ini adalah salah satu bisnis, salah satu usaha yang cukup kuat, cukup survive terhadap tekanan krisis. Buktinya minimal ya, Allshop istri saya itu yang kadang orang masih melihatnya diremehkan, dianggap recehan, nyatanya bisa tuh buat ngangsur properti, ya, gitu. Ingat, properti yang diangsur oleh Allshop istri saya itu bukan properti ratusan juta loh teman-teman, tapi harganya M, ya, M berapa? M-an. Kalau nggak percaya, boleh deh main ke sini, ya, saya tunjukin properti hasil karya dari Allshop istri saya. Oke? Jadi gini teman-teman, Allshop saya katakan anti krisis ya karena menggunakan media online, media internet. Walaupun ada social distancing, walaupun ada work from home, WFH, di mana orang pada ketakutan untuk keluar, emang sempat dilarang karena adanya COVID-19, Allshop tetap jalan teman-teman. Coba Anda perhatikan, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, dan seterusnya. Atau yang itu tadi, Allshop kecil-kecilan, seperti istri saya. Itu sama sekali nggak tertekan. Mau dia jualan live pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, jalan, selalu aja ada pembelinya. Gitu. Bahkan si owner istri saya, ya paling sehari nengok berapa jam, lainnya diurusin sama admin. Itu aja jalan teman-teman. Makanya sampai hari ini saya masih heran. Buat teman-teman yang masih ngeluh tentang Allshop. Gue udah Allshop, udah share kesana kemari, tapi nggak laku, nggak ada pembelinya. Teman-teman udah ngerti nggak cara berbisnis Allshop yang benar? Kan saya pernah bahas di konten sebelumnya. Allshop yang benar itu ya Anda harus bisa mencari barang murah. Ngambil untung juga jangan banyak-banyak, yang penting ada profit. Kalau mengambil barangnya sudah murah, jualannya juga masih murah, ambil untung sedikit 10% atau 5.000, 10.000 ya kurang lebihnya. Yang penting Anda berani berbeda dari kompetitor Anda yang sejenis level, ya Anda pasti menang lah. Itu. Bahkan istri saya pernah ngomong sama saya, ada beberapa Allshop yang harganya dengan barang yang sama, merek, jenis, bahan dan yang sama, itu lebih mahal 10.000 dari istri saya, tapi laku. Itu kompetitor istri saya. Dia cerita, dia tunjukin kalau lagi rebahan tiduran gitu, menjelang tidur malam itu, "Pak, ini ada saingan saya, jualannya sama, barangnya sama, ya itu teman-teman, dia bisa jual harga lebih mahal dan laku lagi karena marketnya udah besar dan kekuatannya adalah online." Sekali lagi teman-teman ya, online, mau krisis mau nggak krisis, online itu akan merajai bisnis. Percaya nggak percaya, suka nggak suka, apalagi krisis. Makanya buat teman-teman ya, jangan karena faktor pandemi, mau ada pandemi maupun enggak, mau ada COVID atau enggak, saran saya
Anda harus memiliki bisnis online. Atau salah satu lini atau usaha Anda harus Anda online kan. Suka nggak suka harus berani melakukan itu. Karena inilah salah satu jenis model bisnis yang akan anti krisis dalam situasi seperti apapun. Mau ada banjir, mau ada kemarau panjang, mau ada kelaparan di mana-mana, mau ada pandemi seperti apapun, saya yakin online akan sangat kuat itu. Karena dari 98, 2008, kemudian 2020 ada 3 kali krisis. Saya perhatikan yang namanya lini usaha dengan sentuhan online, dia akan bertahan. Karena dia tidak tergantung dengan market sekitar doang. Tetapi marketnya bisa seluruh wilayah se-Indonesia, bahkan luar negeri. Itu online. Setuju? Enggak setuju? Ya terserah Anda. Anda harus setuju. Karena ini sudah saya amati dan sudah kita kerjakan. Jadi jangan ngeyel. Kalau udah ngeyel, saya katain Anda bebal nanti. Oke. Ya, lanjut. Sekarang kita bahas lini bisnis yang kedua. Lini bisnis yang kedua versi Klien Hartono yang anti krisis atau kuat dengan gempuran krisis itu adalah bisnis pendidikan. Oke? Ingat ya, pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan itu nggak akan mati, nggak akan lekang dimakan oleh waktu dan zaman, teman-teman. Coba saya tanya, Anda sekarang apa kerjanya? Karyawan? Anda pengangguran? Anda orang kaya? Siapa anak Anda, ponakan Anda, tetangga Anda yang ada anak kecil tidak sekolah? Ayo. Siapa? Semua sekolah. Pengen apa sekolah? Pengen pinter. Iya enggak? Pengen pinter, upgrade diri. Nah, pendidikan yang saya bahas ini luas, teman-teman. Ya, Anda bisa membangun TK, membangun sekolah kalau punya modal ya. Yang receh aja deh, Anda bangun les-lesan, bimbingan belajar, atau tempat kursus, baik online maupun offline. Saran saya harus ada online-nya. Jadi ada COVID seperti ini pun santai, biasa aja, bisa jalan. Saya punya bimbel pun gara-gara COVID tetap jalan, omset stabil, bahkan cenderung naik. Kalau sempat turun, ya turun sedikit lah, ya. Bulan-bulan tertentu tetap aja tinggi, naik, gitu. Artinya nggak terlalu terasa, bukan nggak terlalu terasa, emang nggak terasa. Krisis nggak krisis, biasa aja. Jadi sampai hari ini, gara-gara kita punya usaha-usaha yang ada sentuhan online, bahkan Indomaret kita pun yang sudah autopilot juga ada online-nya, bisa pesan delivery order dan segala macam, bisa pesan lewat aplikasi, ya. Allshop istri saya juga pakai online, bimbel juga pakai Zoom. Wah, sudah teman-teman. Saya bukannya sombong. Intinya, kalau teman-teman nggak telat melangkah, saat krisis seperti ini langsung sentuh, bahkan sebelum krisis sudah menyentuh dengan sentuhan teknologi, dengan internet, nggak mungkin Anda pusing 7 keliling. Itu. Dia tahan. Karena sekali lagi, siapa sih orang tua yang tidak butuh anaknya pinter? Pasti walaupun ada pandemi seperti ini, pengen anaknya les. Karena takut ada COVID, ya mereka butuhnya les online. Iya kan? Berhubungan nggak nomor 2 sama nomor 1? Berhubungan, teman-teman. Allshop, sentuhan online kan? Ya enggak? Pendidikan. Siapa orang yang nggak butuh pendidikan? Saat krisis tetap butuh. Biar bisa terfasilitasi karena takut COVID, ya bimbingannya online lewat Zoom, lewat video call. Ayo, clear nggak? Teratasi nggak krisisnya? Tertekan nggak? Aman. Itu teman-teman. Ya, jelas ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Lini bisnis yang ketiga adalah bisnis kesehatan. Wah,
Kesehatan yang seperti apa? Kalau klinik kecantikan, salon, itu pengembangan dari klinik kecantikan teman-teman. Tapi saya lebih spesifik ke kesehatannya. Karena saya juga pernah menekuni itu. Ya, lagi. Ya. Sekarang sih saya lebih cenderung mengadakan pengobatan masalah gratis. Karena saya udah nggak pernah praktek. Ya. Jadi, sekali lagi teman-teman, bisnis kesehatan kenapa sangat kuat, sangat tahan terhadap situasi krisis apapun, itu dikarenakan di saat pandemi, di saat krisis, siapa sih orang yang ketika kamu demam, ketika kamu pusing, ketika kamu sakit apapun, Anda berani menunda terhadap kebutuhan kesehatan? Betul? Itu. Ya, Anda batuk, Anda pilek, Anda demam, Anda kena kanker, ya, Anda mau melahirkan, Anda di luar dugaan tuh kecelakaan, naik tangga betulin genteng jatuh, ya, atau Anda lagi goreng asik sama istri atau sama selingkuhan, ya, tahu-tahu kecipratan minyak panasnya, syukurin makanya kalau masak sama istri, jangan sama selingkuhan, lu sih ngeyel, ya, jelas, ya, gitu, ya. Jangan sampai kalian tuh pergi ya jauh-jauh dengan selingkuhan, masak berdua, kecipratan air minyak mendidih, itu kalian kena sumpah dari istri kamu, ya, gitu. Setelah itu teman-teman, yang ketiga, kesehatan itu adalah salah satu faktor manusiawi sekali, di mana kalau Anda butuh kesehatan yang harus segera, nggak mungkin bisa ditunda. Jadi kalau Anda punya bisnis kesehatan, Anda punya klinik, Anda punya balai pengobatan, entah pengobatan alternatif atau pengobatan medis, saya pastikan itu pasti laku. Minimal Anda bikin apotek. Kalau di antara Anda nggak ada yang punya gelar apoteker, Anda bisa meng-hire apoteker untuk memanfaatkan izin STR-nya ya di apotek Anda. Karena dengan Anda berjualan di bidang kesehatan, multivitamin, obat-obatan di apotek Anda, saya pastikan apapun krisisnya pasti laku. Mau lagi zaman kere, zaman susah, zaman apa saja, tetap aja orang butuh penyembuhan terhadap sakit pileknya, batuknya, demamnya, kena COVID atau kena gejala COVID. Anda butuh multivitamin enggak? Saya aja sampai hari ini stok multivitamin Fit C-nya di kulkas, ya ampun, nggak pernah absen teman-teman. Ya, suplemen vitamin C berbagai jenis saya banyak sekali stoknya. Untuk keluarga besar saya, karyawan aja yang tinggal di rumah doang 8. Mestinya kalau mereka butuh, kita ada stok. Begitu teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman, jika teman-teman di saat pandemi seperti ini sedang berpikir bisnis apa, lini apa yang sekiranya anti krisis di dunia bisnis, 3 lini yang saya bahas ini bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman. Bahkan ke depan pun kalau ini terus ditekunin, salah satunya Anda akan kuat menghadapi situasi krisis seperti apapun negara di mana Anda tinggal. Salam sukses dari Glenn Hartono.